Hai teman-teman semua, aku Agus Priyatna, selamat datang di video terbaruku. Kebiasaan adalah hal yang dapat membawa perubahan ataupun kehancuran dalam setiap manusia. Kebiasaan bisa membentuk karakter, bahkan pola pikir kita, dan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Kebiasaan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ataupun hal-hal yang besar. Namun, aku sendiri memilih untuk memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Karena menurutku, hal yang paling kecil itu bisa berdampak besar untuk diri kita sendiri. Nah, kali ini aku akan membagikan sebuah habit atau kebiasaan yang sekiranya bisa membooster otak kita. Karena ini menurut pengalaman pribadi, maka ya teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang ingin dibentuk. Kemudian pertanyaannya pun muncul gitu ya. Nah, mengapa sih manusia dinobatkan sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya? Dan mengapa juga manusia selalu menjadi makhluk yang terdepan dibandingkan dengan makhluk lainnya? Dan mengapa juga manusia dipilih oleh Sang Maha Kuasa untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini? Maka betul jawabannya adalah karena manusia memiliki otak, akal gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang otak, maka hal yang pertama yang terbayang adalah tentang segala akar potensi manusia. Segala sesuatu yang manusia bisa lakukan, semuanya sudah tersimpan dan telah membentuk sebuah pola di dalam otak kita. Itu sebabnya mengapa manusia dinobatkan sebagai makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Ya jelas saja ya, kita kan manusia punya tools atau alat yang paling canggih dari AI itu sendiri. Dan komputer yang sangat super canggih dibandingkan dengan alat-alat yang terdapat di muka bumi ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, otak kita sebagai alat pikir harus diberikan asupan. Seperti halnya diri kita yang harus diberikan asupan makan, tubuh kita gitu ya. Nah, otak pun ya harus menerima asupan. Dan asupan yang diberikan bergantung kepada pemiliknya itu sendiri. Ya, jika diberikan asupan hal-hal sampah, toksik, maka ya otak pun akan berisi dengan gudang sampah gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Jika diisi dengan hal-hal yang positif, maka otak pun akan dipenuhi dengan inspirasi. Dan lalu pertanyaannya yang muncul, bagaimana sih kebiasaan yang kita harus lakukan untuk mengupgrade aspek ini, yaitu aspek otak kita? Nah, berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku akan membagi dengan 6 kebiasaan yang bisa mengupgrade aspek otak. Yang pertama, yaitu membaca buku. Jelas, membaca buku bagi aku pribadi itu no debat, teman-teman. Ya, jadi membaca buku itu bukan hanya mengupgrade bank kosakata kita, tetapi mengupgrade atau kita bisa melihat bagaimana cara penulis itu berpikir. Cara penulis itu menuangkan ide gagasannya. Cara penulis itu menarasikan sebuah ide konsep. Nah, itu bisa membooster kita, teman-teman. Maka dari itu, aku pribadi selalu berusaha untuk membaca buku dengan teknik Pomodoro yang telah aku buat videonya sebelum video ini. Teman-teman juga bisa cek ya bagaimana teknik Pomodoro itu. Kemudian kebiasaan yang kedua yaitu menulis. Ya jelas teman-teman, ketika habit membaca itu sudah timbul, maka jangan sia-siakan. Yang kedua ini harus kita lakukan, yaitu menulis. Nah, dengan menulis itu kita menuangkan, kita belajar menarasikan ide pikiran kita gitu, atau nalar kita. Kemudian yang ketiga adalah membaca jurnal. Nah, aku sendiri bereksperimen kepada diriku sendiri, yaitu dengan membentuk habit yang namanya itu adalah habit odojur.
mungkin insya Allah di video selanjutnya aku akan bahas odojur ini apa. Nah, jadi singkatnya, membaca jurnal setiap hari minimal 1 hari. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kategori yang teman-teman sukai. Entah itu education, science, teknologi, kesenian, pola hidup, dan lain sebagainya. Nah, coba terapkan membaca jurnal ini atau menormalisasikan di kebiasaan kita sehari-hari, teman-teman. Kemudian yang keempat, nah ini yang tidak kalah penting menurutku, yaitu belajar bahasa asing. Ya, teman-teman, bahwa kita tahu perkembangan zaman sekarang begitu cepat dan kita pun dituntut menjadi masyarakat global. Dan pintu gerbang awalnya yaitu kita harus mengetahui bahasa asing. Nah, belajar bahasa asing ini sesuaikan aja konteksnya. Kalau saran aku pribadi sih, belajar bahasa asing yang fundamental yaitu belajar bahasa Inggris. Kemudian kebiasaan yang kelima, yaitu menonton podcast atau film yang memiliki nuansa edukatif, teman-teman. Jadi, coba nih di sini siapa yang suka nonton ya, atau nonton film, podcast, dan lain sebagainya. Oke, aku pun suka gitu. Nah, cuman yang harus kita lakukan adalah menontonnya itu ada sisi moral of story-nya nggak yang bisa kita ambil gitu di akhir video itu atau di akhir film itu. Misalkan dengan kita menonton film atau podcast, kita mengambil makna-makna dari tontonan itu. Entah itu kegigihan, keuletan, ataupun lain sebagainya gitu ya. Yang bisa kita ambil. Karena poin pentingnya adalah moral of story yang kita ambil. Dan podcast yang sering aku tonton, mungkin teman-teman juga butuh yang bisa memberikan asupan buat nalar kita. Nah, ini ada salah satu podcaster terbaik menurutku, yaitu Pak Gita Wirjawan. Nah, boleh teman-teman tuh di acara Game Changers, nah itu sangat bermanfaat sekali dan banyak insight-insight baru yang bisa teman-teman temukan. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, teman-teman, yaitu live discussion. Ya, diskusi yang hidup. Artinya kita melakukan praktek nih dengan berbagi ke teman atau dunia maya. Nah, aku sih menganjurkan juga dengan menggunakan teknik payment. Apalagi itu teknik payment. Jadi singkatnya itu kita seolah-olah menjadi tanda kutip pengajar atau guru gitu kan, ke teman sebaya kita dalam menerangkan apapun yang ingin kita terangkan gitu. Nah, menurut aku sih kalau teman-teman semua mengelaborasi 6 kebiasaan ini untuk membooster aspek brain atau otak kita, dan kebiasaan ini mungkin bisa berdampak gitu kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan ini pun, keenam ini pun relatif ya, bisa teman-teman juga diimprovisasi dan disesuaikan dengan goals yang mungkin ingin dicapai. Nah, teman-teman, itulah 6 kebiasaan dalam upgrade aspek brain kita yang insya Allah mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.